Hari itu langit cerah dan semua orang tampak bahagia. Di pelaminan, mereka duduk berdampingan, tersenyum, menyapa, menerima ucapan selamat, berfoto tanpa henti. Sekilas semuanya terlihat sempurna. Tapi malamnya, ketika gaun pengantin sudah dilipat rapi, make up dihapus dan rumah kembali sunyi. Keheningan mulai terasa aneh. Sakinah menatap bayangan dirinya di cermin. Wajahnya lelah, bukan karena pesta, tapi karena banyak yang ia pikirkan. Di kamar sebelah, Arga, suaminya yang baru, juga termenung. Ia menggenggam ponselnya, membolak-balik foto-foto pernikahan sambil tersenyum. Tapi senyum itu pudar saat ia menyadari ini bukan lagi tentang pesta atau foto indah. Ini tentang hidup berdua yang nyata, tanpa skenario. Tak ada yang mengajarkan mereka bagaimana hidup setelah sah. Ketika malam itu mereka akhirnya duduk di kasur yang sama. Rasa gugup bukan lagi tentang malam pertama, tapi lebih pada apa yang harus aku bicarakan setelah ini. Haruskah aku bersikap seperti di film-film romantis? Bagaimana kalau ternyata kita berbeda? Sakinah membuka suara duluan. Rasanya aneh, ya. Kita tidur di kamar yang sama, tapi aku merasa asing. Arga menatapnya, diam sebentar, lalu berkata, pelan, aku juga. Dan disitulah semuanya dimulai. Bukan dengan ciuman penuh gairah, bukan dengan rayuan, tapi dengan kejujuran. Bahwa mereka, dua orang yang saling mencinta, ternyata masih harus belajar banyak tentang menjadi kami. Malam itu mereka tidak saling menyentuh, hanya berbagi selimut dan cerita tentang ketakutan, ekspektasi, dan diam-diam. Rasa sepi yang tak mereka duga akan datang begitu cepat. Pagi pertamanya sebagai suami istri bukan seperti yang dibayangkan Sakinah. Ia bangun lebih dulu, matahari menyusup lewat jendela, menyinari kasur yang kini tak lagi ia tiduri sendirian. Sembari duduk, ia menatap Arga yang masih terlelap. Ada perasaan aneh yang ia sendiri bingung mendefinisikannya, campuran antara senang punya teman hidup dan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Di dapur, Sakinah mencoba membuat sarapan. Telur dadar gosong, roti terlalu kering. Ia menahan air mata saat sendoknya jatuh ke lantai. Kenapa aku jadi gugup begini? Ini cuma suamiku, bukan tamu kehormatan, batinnya. Sementara itu, Arga terbangun dan langsung mengecek ponsel. Notifikasi masuk dari teman-temannya. Gimana rasanya jadi pengantin baru? Udah honeymoon? Jangan lupa isi ulang. Bro, stok cinta. Ia senyum sekilas tapi cepat hilang. Ia tak tahu harus membalas dengan jujur atau sekadar candaan biasa. Saat akhirnya mereka duduk berdua di meja makan, sarapan yang Sakinah buat sudah agak dingin. Arga mencicipinya dan ya hambar. Tapi ia menelan tanpa protes. Enak kok, katanya. Sakinah menunduk. Kamu gak perlu bohong. Arga terdiam, lalu tertawa kecil. Ya udah, jujur aja ya, kayak rasa hubungan kita sekarang, hambar tapi bisa dibumbui. Mereka tertawa bersama, walau agak kaku, tapi itu pertama kalinya mereka merasa sedikit lebih ringan. Namun siang harinya, perbedaan mulai terasa jelas. Arga terbiasa hidup bebas, makan di mana saja, mandi seenaknya. Sedangkan Sakinah tumbuh dari keluarga yang teratur, rapi, dan penuh aturan tak tertulis. Handuk basah yang digantung sembarangan membuat Sakinah kesal, tapi ia diam. Sementara Arga jengkel karena diminta mencuci piring. Loh, kamu kan yang masak, bukannya itu bagiannya barengan? Sakinah hanya menatapnya. Kupikir kamu bakal bantu tanpa harus diminta. Mereka saling berpaling, satu di kamar, satu di dapur, tak bicara selama berjam-jam. Malamnya, mereka kembali tidur dalam diam. Tapi kali ini bukan karena malu, tapi karena bingung. Apakah ini normal, atau mereka sudah mulai gagal, bahkan sebelum sempat belajar mencintai lebih dalam?
Pagi itu berlalu dalam keheningan yang aneh. Arga keluar dari kamar mandi dengan rambut basah, mengangguk kecil saat melihat Sakinah di dapur. Ia duduk di meja makan, memainkan layar ponsel sambil sesekali melirik ke arah dapur, namun tak berkata apa-apa. Sakinah datang membawa 2 piring, satu dengan telur yang terlalu kecoklatan, satu lagi dengan roti panggang yang terlihat keras. Ia meletakkannya di atas meja dengan senyum tipis yang dipaksakan. "Maaf ya, masih belajar," katanya pelan. Arga tersenyum singkat, mencoba menenangkan. "Gak apa-apa, aku juga belum bisa masak kok." Tapi setelah itu, diam kembali mengisi ruang. Suara sendok beradu dengan piring, suara detak jam dinding, dan embusan kipas angin. Semuanya lebih terdengar daripada percakapan mereka. Sakinah mencuri pandang ke wajah Arga. Ia mencari sesuatu di sana. Kekaguman, kenyamanan, atau sekadar rasa klik. Tapi yang ia temukan hanya raut datar, seperti seseorang yang sedang mencoba menyesuaikan diri di tempat baru. Di dalam hati, Sakinah bertanya-tanya, apakah dia juga merasa ini terlalu cepat? Apakah dia bahagia atau hanya sedang berusaha terlihat baik-baik saja? Dan Arga dalam diamnya berpikir hal yang serupa. Haruskah aku bicara soal kecanggungan ini? Atau cukup pura-pura semua normal sampai rasanya jadi normal sendiri? Mereka duduk di meja makan yang sama, tapi diam mereka berbeda. Sore harinya, Sakinah duduk di lantai ruang tamu, bersandar di sofa dengan jilbab longgar dan wajah tanpa riasan. Di pangkuannya, album foto pernikahan yang baru dicetak. Tangannya membalik halaman satu persatu, pelan, seolah takut merobek kenangan yang terlalu baru. Di setiap foto mereka tersenyum, begitu manis, begitu bahagia. Tapi kenapa sekarang terasa jauh sekali dari kenyataan? Ia teringat nasihat orang-orang sebelum menikah. Nanti malam pertama itu sakral. Suami istri itu saling melengkapi. Kalau udah halal, pasti adem. Tapi yang ia rasakan saat ini bukan sakral, bukan hangat, bukan adem. Yang ia rasakan adalah sepi yang tidak bisa dijelaskan. Bukan karena Arga jahat, bukan karena mereka tidak cocok, tapi karena semuanya terasa asing, bahkan dirinya sendiri. Di balik pintu, Arga duduk di kamarnya sendiri. Ia membuka laptop, niatnya ingin menyelesaikan pekerjaan freelance yang tertunda. Tapi layar kosong itu malah memantulkan wajahnya sendiri. Kenapa semuanya nggak seperti di kepala gua dulu, ya? Gumamnya. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Dalam hati, ia merasa bersalah. Sakinah baik, lembut, tidak pernah marah. Tapi justru karena itulah, ia bingung bagaimana harus memulai. Apa aku terlalu kaku? Apa aku terlalu takut salah sampai malah gak bergerak sama sekali? Dan di 2 ruangan berbeda, 2 orang yang baru saja berjanji sehidup semati. Justru belajar bahwa menikah bukan tentang bahagia setiap hari, tapi tentang mengenal ulang diri sendiri, pasangan, dan harapan-harapan yang harus dilepas perlahan.